Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dari Ilmu Hadis D. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang saya buat dari tugas PSI yang dalam pertemuan ke-6 yang berjudul Sumber Ajaran Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ia terbentuk atas bentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan secara diam dari Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, hadis dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan seterusnya. Hadis dalam Islam. Jadi hadis dalam Islam merupakan istilah yang dinisbahkan kepada riwayat spesifik mengenai ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Karena dilestarikan untuk generasi berikutnya, hadis itu biasanya berbentuk potongan-potongan pendek yang tidak saling berhubungan, yang masing-masing didahului oleh daftar periwayat otoritatif. Meskipun hadis pada mulanya disampaikan secara lisan, sebagian periwayat kemudian mulai menuliskannya. Penghimpun hadis berhati-hati tidak merusak teks yang diterimanya dari para ahli diakui dalam penyampaian hadis, dan himpunannya mencerminkan kata-kata aslinya. Lalu, yang kedua, apa itu perbedaan hadis dan sunnah? Perbedaan hadis dan sunnah. Kata hadis secara bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru, yang merupakan awan dari kata al-qadim, yaitu sesuatu yang lama. Juga bisa berarti at-thoriq atau jalan, al-khobar berita, as-sunnah perjalanan. Menurut Abdul Baqo, sebagaimana dikutip Subhi As-Sholih, kata hadis adalah ism dari kata ahadis yang berarti pembicara. Para ulama hadis dan ulama usul fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis secara istilah. Sebagaimana berikut. Yang pertama, ulama hadis berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Mereka juga memandang hadis sebagai sifat-sifat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa fisik maupun psikis dan akhlak keseharian beliau, sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, ulama usul fiqh berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak dan ketetapannya. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pembuat undang-undang di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata sunnah secara bahasa berarti jalan, aturan, dan cara berbuat. Menurut Al-Jurani, sunnah berarti kebiasaan, jalan yang diridhoi maupun tidak diridhoi. Kata sunnah juga dapat diartikan sebagai sebuah tradisi yang telah biasa dikerjakan, baik terpuji maupun yang tercela. Para ulama hadis dan ulama usul fiqh juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan sunnah secara istilah sebagaimana berikut. Pertama, ulama hadis berpendapat bahwa sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat maupun perjalanan hidup yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, ulama usul fiqh berpendapat bahwa sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran yang berkaitan dan layak dijadikan sebagai dalil hukum syarak. Selain itu, para ulama lain juga berbeda pendapat dalam hal mendefinisikan hadis dan sunnah. Setidaknya terdapat 3 pendapat sebagaimana berikut. Yang pertama, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa hadis jika dikaitkan dengan lafadz lain berarti segala sesuatu yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun pengakuannya. Yang kedua, Taufik Siddiqi berpandangan bahwa hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan 1 atau 2 orang, kemudian hanya mereka saja yang mengetahuinya. Yang ketiga, ada
Abdul Qadir Hasan berpandangan bahwa hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW berupa ilmu pengetahuan teoris atau teoritis. Pada akhirnya, hadis dan sunnah dapat dikatakan sama sekaligus berbeda. Persamaannya, hadis dan sunnah sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Lalu ada wilayah kajian hadis. Apa yang dimaksudnya adalah topik-topik bahasan al-sunnah dapat digambarkan demikian. Pertama, tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, ator, dan hadis qudsi. Masuk pula dalamnya klarifikasi hadis dari segi banyak dan setidaknya perawi yang meliputi. Yang pertama, hadis mutawatir dan hadis ahad, dan klarifikasi hadis ahad kepada hadis sahih dan hadis sahih, hasan, dan doif. Yang kedua, sejarah dan perkembangan pembukuan hadis mulai dari periode pertama hingga sekarang. Yang ketiga, berbicara tentang macam-macam kitab hadis dan derajatnya. Yang keempat, tentang cabang-cabang ilmu hadis yang meliputi ilmu rijal al-hadis, ilmu jarh wa al-ta'dil, ilmu gharib al-hadis, dan masih banyak lagi. Yang kelima, ilmu mustalahul hadis yang meliputi sanad dan matan atau isi hadis. Yang keenam, ada bahasan tentang unsur-unsur yang harus ada dan menerima hadis, yaitu perawi, ada matan, dan ada sanad. Dari bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua kriteria untuk menilai hadis. Yang pertama, lewat rantaian yang merawatkan hadis, yaitu perawi, dan dua, isi dari hadis atau matan hadis. Lalu ada ragam metode studi hadis. Dengan berkembangnya penulisan hadis, maka muncul metode studi hadis untuk melacak validitas sebuah hadis. Ilmu yang mengkaji secara lengkap tentang metode pelacakan hadis disebut dengan ulum al-hadis. Dalam kajian tentang hadis itu disebutkan bahwa metode yang umum digunakan adalah melalui penilaian terhadap sanad atau perawi hadis dan matan atau teks hadis. Dalam sanad berarti mu'tanad, tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah dalam ilmu hadis. Sanad merupakan neraca untuk menimbang sahih atau tidaknya suatu hadis, untuk menguji apakah sebuah hadis itu benar-benar bersumber dari Rasulullah atau tidak. Di antara syarat sahnya sebuah sanad adalah persambungan sanad para perawi, keadilan perawi, tingkat kemampuan perawi dalam memelihara hadis, lalu terhindar dari ilat atau cacat. Sementara kata matan berarti tanah yang tinggi. Secara istilah, matan mempunyai beberapa definisi yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu materi atau lafaz hadis itu sendiri atau suatu kalimat suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Hadis yang secara etimologis berarti cerita, penuturan, atau laporan adalah sebuah narasi. Biasanya, narasi ini sangat singkat dengan tujuan informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan suatu kitab, apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang gurunya. Maka, metode ini sering digunakan dalam meneliti adalah kritik dan sanad. Maka metode yang sering digunakan dalam meneliti hadis adalah kritik, sanad, dan matan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf atas salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.